Tujuan yang akan kita insya Allah mudah-mudahan tercapai dalam pembelajaran kali ini ya, dengan menggunakan masih seperti pertemuan kemarin, yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning ya, dengan metode diskusi. Coba siapa yang bisa membantu Bu Guru menyebutkan tujuan pembelajaran? Ya, Cica, ya, berdiri. Satu, menelaah konsep perubahan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus. Tujuannya untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Dua, mengkategorikan faktor-faktor internal penyebab perubahan kehidupan sosial budaya. Terima kasih Mbak Raisa. Itu tujuan yang akan kita capai ya. Kita akan melakukan diskusi. Silakan kalian membentuk kelompok diskusi nanti ya. Sebelumnya akan saya bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan Mbak. Kelompok 3. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka mengalami perubahan besar. Kemudian mereka direlokasi ke lingkungan alam dataran rendah. Kemudian kalian mengambil dari harapan untuk menganalisa, coba kalian analisa perubahan kehidupan sosial budaya yang bagaimana yang dialami oleh para nelayan tadi. Jadi nanti setelah terjadi relokasi perpindahan ya dari yang daerah pantai ke daerah dataran rendah, itu bagaimana kondisi para nelayan tadi. Contoh perubahan sosial budaya di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat di tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Nah, begitulah masyarakat selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, baik dari tatanan sosial dan budaya. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur sosial, dan fungsi masyarakat. Sedangkan perubahan budaya dipengaruhi oleh organisasi atau perkembangan zaman, sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Menurut ahli sosial budaya
Gen Life Giri, perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, budaya materi, komposisi penduduk, ideologi, dan perubahan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya bisa disebabkan oleh banyak hal, tapi yang paling umum adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, perubahan baru atau teknologi, konflik, dan revolusi. Penyebab perubahan sosial budaya itu antara lain ada dua faktor, ya terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Jadi penyebabnya itu berasal dari masyarakat itu sendiri, dari dalam masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah itu sendiri, ya, bukan dari luar. Kalau yang faktor eksternal, sebab-sebabnya bersumber dari luar masyarakat. Yang termasuk faktor internal itu antara lain, yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya penduduk.
perubahan revolusi yang terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka yaitu ada contohnya perbedaan cara berpakaian zaman dulu dengan sekarang adalah jika zaman dulu rata rakyat Indonesia menggunakan jauh jangkap untuk laki-laki, maka perbedaan zaman sekarang yang paling merata menggunakan kemeja rapi dengan sertai jas dan dasi. Yang kedua, cara makan. Contohnya pada zaman dahulu rakyat Indonesia selalu menggunakan tangannya untuk makan atau dengan daun pisang, dan jika sekarang rakyat Indonesia cenderung menggunakan sendok dan garpu dikarenakan terbawa oleh kebiasaan orang Belanda. Dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Nah, kemudian apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran kali ini adalah penyebab perubahan sosial budaya. Penyebabnya ada ya, betul. Yang sesuai dengan sila keberapa coba yang di situ ada diantaranya tentang musyawarah, gotong royong, sila keberapa coba? Pintar jangan ya. Tempat bunyinya bagaimana? Nah, berarti selesai pembelajaran kali ini. Sebelum kita tutup, Bu Guru mengingatkan untuk materi minggu yang akan datang itu adalah masih penyebab perubahan sosial budaya, itu faktor eksternal dan dampak positif dan negatif perubahan sosial budaya. Silakan kalian pelajari ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Silakan ketua kelas mimpin.